selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kita hari ini akan praktek jaringan komputer tugas kedua. Ya, langsung saja kita ke materi yang pertama. Ya, di sini ada CD. Apa itu CD? Yaitu change directory. Tujuannya untuk mengubah directory folder saat ini di command prompt jika digunakan sendirian tanpa parameter lain. Selanjutnya CLS. Ya, CLS itu untuk membersihkan semua prompt, jadi bersih kembali. Oke, selanjutnya CLS garis miring tanda tanya, yaitu untuk menampilkan informasi tentang perintah tersebut. Misal ini clear the screen, artinya bersihkan semua layar. Itu adalah fungsi dari perintah CLS. Oke, selanjutnya dir garis miring tanda tanya. Ya, seperti ini. Tujuannya untuk menampilkan informasi atau bantuan mengenai perintah directory yang biasanya digunakan untuk melihat daftar file dan subdirectory dalam directory saat ini. Ya, kita bersihkan lagi. Selanjutnya ipconfig. Ya, seperti ini. Tujuannya untuk menampilkan informasi konfigurasi jaringan dasar untuk semua adapter jaringan seperti alamat IPv4, subnet mask, dan default gateway. Ya, kita bersihkan lagi. Selanjutnya ipconfig. Nah, garis miring yaitu untuk menampilkan informasi konfigurasi jaringan yang lengkap atau mendetail, termasuk alamat MAC atau physical address, status DHCP, server DNS, dan lainnya. Oke, lanjut CLS ipconfig garis miring tanda tanya. Ya, masih sama, tujuannya untuk menampilkan informasi atau bantuan mengenai semua opsi parameter yang tersedia untuk perintah. Ya, di sini ya. Lanjut. ipconfig garis miring release. Oke, ya. Selanjutnya itu melepaskan atau menghapus alamat IP yang saat ini sedang digunakan oleh adapter jaringan tertentu, yaitu mengirim sinyal ke server DHCP bahwa alamat tersebut bebas digunakan. Ya, selanjutnya ipconfig rename. Ya, tujuannya itu meminta alamat IP baru dari server DHCP atau sering digunakan setelah ipconfig rilis untuk mendapatkan alamat IP baru. Ya. Selanjutnya ipconfig garis miring display DNS. Ya. Tujuan itu untuk menampilkan cache resolver atau DNS lokal, daftar nama host yang baru-baru ini diselesaikan atau dikunjungi, dan alamat IP-nya. Ya, di sini. Lanjut. ipconfig garis miring Fulus DNS.
tujuannya itu untuk menghapus atau mengosongkan isi dari cache resolver DNS. Ini sering dilakukan untuk memastikan komputer menggunakan informasi DNS terbaru. Lanjut, ipconfig register DNS. Ya, tujuannya untuk memperbarui pendaftaran nama DNS dan alamat IP klien dengan server DNS, biasanya dalam lingkungan Active Directory. Ya, seperti ini. Lanjut, ping. Oke, ini adalah tujuannya untuk mengirim paket data atau ICMP extra request ke alamat IP atau nama host target untuk menguji konektivitas dan mengukur waktu respon. Ya, lanjut, netstat network statistic. Ya, tujuannya itu menampilkan statistik jaringan saat ini, termasuk koneksi masuk dan keluar, tabel routing, dan berbagai antarmuka jaringan. Berguna untuk melihat koneksi yang aktif dan port yang terbuka. Ya, seperti ini. Lanjut, tracer atau traceroute. Tujuan melacak rute yang dilewati paket data dari komputer Anda ke tujuan, alamat IP atau nama host, dan menampilkan daftar rute hop yang dilalui. Berguna untuk mengidentifikasi di mana terjadi bottleneck atau kegagalan koneksi. Ya, lanjut. Oke, selanjutnya ping. Tujuannya itu untuk menggabungkan fungsi ping dan tracer. Ia melacak rute dan kemudian menganalisis latensi dan paket loss di setiap hop selama periode waktu tertentu, memberikan diagnosis yang lebih mendalam. Ya, seperti ini. Lanjut, nslookup. Ini adalah name server lookup, menggunakan server DNS untuk mengquery atau mencari informasi nama domain atau hostname dan alamat IP yang terkait, berguna untuk memecahkan masalah resolusi nama. Ya, selanjutnya nets atau network shell. Tujuan itu untuk utilitas baris perintah yang sangat kuat untuk mengkonfigurasi, melihat, dan mendiagnosis hampir semua aspek dari konfigurasi jaringan Windows secara lokal maupun jarak jauh. Oke, selanjutnya adalah root. Tujuan untuk melihat dan memodifikasi tabel routing jaringan pada komputer lokal. Ini menentukan jalur mana yang harus diambil paket data untuk mencapai tujuan tertentu di jaringan. Ya, yang terakhir adalah net. Ya, tujuan dari perintah ini adalah untuk mengolah sumber daya jaringan dan layanan seperti pengguna, grup, berbagai file atau layanan service, sesi jaringan, dan domain. Ini perintah yang serbaguna, seperti contoh net user. Ya, ini informasi tentang akun kita atau akun pengguna di sini. Ya, itu saja. Ya, sekian yang dapat saya sampaikan dari tugas 2 jaringan komputer ini. Terima kasih.